Sungguh madu nyanyian Adinda ini. Tak seberapa. Apa tujuan Kanda kemari? Suaramu yang merayu dan wajahmu yang menawan. Dan sebelumnya dari itu, Kanda ada mempunyai satu perasaan yang cukup lama terpendam. Cuma berat rasanya hati ke Kanda untuk menceritakannya. Apa rupanya Kanda? Kanda akan terangkan dengan buktinya, Jasmine. Tetapi, maukah Dinda berjanji tidak akan menceritakan pada orang lain? Ya, beta berjanji. Hal apa rupanya? Coba terangkan. Jasmine, Kanda cinta padamu. Apa? Apa Kanda sudah gila? Kanda tahu siapa beta? Saudara ipar, bukan? Nah, sudah, tinggalkan tempat ini dan lupakan semua. Jasmine, kau tak patut berkata begitu. Kerana semenjak wajahmu kupandang. Sudah, jangan diteruskan. Pada mulanya, beta pikir ke Kanda seorang yang terpelajar. Tetapi sebaliknya kurang biadab. Tinggalkan tempat ini. Tetapi... tak guna membuat alasan lagi. Pergi dari sini. Tengku, ada satu hal yang menggemparkan Tengku. Nurlia, tenang sedikit. Hal apa rupanya? Fatih lihat, Tengku Mustafa berada di dalam biliknya Tuan Putri Jasmine. Apa betul? Beta akan binasakan dia kalau betul dia begitu. Tapi dengar dulu Tengku, hal ini belum habis lagi Fatih ceritakan semuanya. Tengku Mustafa sudah jatuh cinta sama Tuan Putri Jasmine. Tetapi Tuan Putri Jasmine menolak dengan mentah-mentah saja. Ceritakan dengan benar, jangan berdusta atau kau harus menerima hukuman. Iya, memang benar ini semuanya Tengku. Tengku Mustafa jatuh cinta kepada adikku. Iya, aku akan panggil dia karena perbuatan ini. Nurlia, bagaimana akalmu Nurlia? Dan apa harusnya kita berbuat? Dalam pikiran Fatih, kepada Tengku Mustafa, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Dan katakanlah, apa yang baik kita perbuat? Jika kita nak membunuh tumbuh-tumbuhan, kita harus hancurkan akar-akarnya. Dalam hal ini, jika akarnya sudah tercabut, tentu Tengku terhindar dari segala kejahatan ini. Tapi beta belum ngerti apa yang kau maksudkan. Sebenarnya begini Tengku, kita aturkan satu waktu untuk bertemasa. Ya. Biarkanlah saudara Tengku ikut bersama. Nanti di sana kita akan coba menyingkirkan dia. Itulah akan yang bagus. Hati bergelora, ria gembira, tidak mengetahui apa mulanya, serasa sukma dirayu asmara, sebagai kabut di sinari surya. Marilah mari, hai saudara-saudari, memetik bunga indah berseri, supaya tenang di dalam hati, menghibur hati puteri, hati sang putri. Mungkinkah hatiku telah tergoda di senyuman manis kerlingan mata yang selalu menjadi senjata sering menggoda.
puteri, memetik bunga indah berseri, supaya tenang di dalam hati, menghibur hati puteri, hati sang putri. Tidak di hati asmara terkenang, bukannya pemuda yang aku pandang, hanya bersyukur bertambah senang melihat indah alam terbentang. Sebarang kata hai boleh dibilang, walaupun pahit sebagai empedu, sebab lidah tidak bertulang, di dalam hati yang tahu siapa tahu. Patik harap jangan serang Patik. Patik bukannya musuh dan akan tidak mengganggu di sini. Pandai monyet itu berkata, Tengku Putri. Sungguh ajaib betul. Patik sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan Putri. Oh, sungguh mahir bahasanya. Coba katakan, siapa kau? Patik bukannya musuh Tuan Putri. Tetapi, buat pertama kali, izinkanlah Patik memberikan hadiah bunga ini kepada lagu yang merdu dan kepada kecantikan yang telah tercipta di alam ini. Monyet ini sangat suka pada Tuan Putri. Diam, kau ini ada-ada saja. Buangkanlah bunga itu. Kanda, jangan terlalu kasar. Mengapa Kanda buang bunga yang cantik ini? Baiklah, kalau begitu gantunglah ke leher monyet itu. Sudah cukup, Kanda. Biar saja Adinda pulang di istana. Apa yang harus kita berbuat sekarang? Rancangan kita sudah tak jadi. Kejayaan itu tidak selamanya dapat. Bersabarlah. Marilah kita cobakan sekali lagi. Terserah kepada kau. Mengapa memukul binatang yang tak berdosa itu? Tinggalkan dia sendiri. Nah, pergi. Baik, aku nasihatkan kau. Lebih baik kau pergi dari sini ke tempat yang lebih aman. Terima kasih, Tuan Putri. Suamiku, sesudah selalu berkeliaran di bilik Jasmine, Beta tak boleh menanggung semacam ini. Beta mesti bertindak kepada Jasmine. Tengku, pasti ada akal yang baik. Apa? Coba terangkan. Mengapa tidak dibuangkan dia ke dalam hutan? Tidak. Tidak gunanya. Sebab boleh jadi dia dapat satu peluang yang lain. Dan mungkin juga nanti kalau dia dijumpai orang, kan kita akan menjadi susah. Ya, singkirkan dia dari sini dan jual sebagai hamba. Itulah akal yang baik. Kerana kita dapat melemparkan 2 ekor burung dengan sebiji batu. Bagus. Tapi ingat, jangan sampai orang tahu. Sekarang kita tetapkan 2 orang untuk memindahkan dia. Ya, tentu jangan khawatir. Patik bersedia dalam soal ini. Jalankanlah. Lihatlah ke
keindahan alam maya, dendang-dendang berhikmat nan jaya, berpuspa warna menghijau daun, melamar rasa seluruh insan rasa bahagia. Embun menitik bagai mutiara, dendang-dendang tanda kekayaan nusa. Ajaib sungguh rahasia alam, tumbuh bunga nan aneka warna, sungguh semerbak bau. Petang, hari dan pagi meratap jiwa, murbak lanang terbayang wajah gelora asmara, sungguh semerbak bau. Petang, hari dan pagi meratap jiwa, murbak lanang terbayang wajah gelora asmara. Apa kau nak buat datang kemari? Begini punya jauh malam, bukan kau sudah bilang kau harus jauh dari sini? Itu betul, Tuan Putri. Tetapi, bolehkah Patik tahu apa pula yang Tuan Putri buat di atas ini sampai jauh malam ini juga? Memang, kejahatan kau itu tak ubah seperti monyet. Izinkanlah Patik memuji suara Tuan Putri yang seperti suara dari kayangan itu. Dan kembali pada biduan yang merdu. Patik berharap terimalah hadiah Patik yang sederhana ini. Terima kasih banyak. Nah, kau tinggalkanlah tempat ini sebelum orang melihat kau. Sebab aku tak suka melihat kau terniaya. Karena kau sangat mulia. Sungguh pun zahirmu tak berharga. Jangan khawatirkan Patik. Patik tentu akan selamat. Baik, pergilah. Jagalah diri kau baik-baik. Selamat malam, Tuan Putri. Lampunya sudah padam, Tungku. Apa sudah? Perintahkan orang-orang untuk pergi. Tungku, Patik sudah perintahkan mereka itu pergi. Bagus, tapi awas ya. Jangan khawatir, Tungku. Mohon, Patik.